Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Hasan Bustomi dengan NIM 2211191055 Elektro kelas B. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang penguat pembalik dalam kurung inverting amplifier karena arus yang masuk ke terminal op-amp adalah sama dengan 0, maka I melewat RF sehingga timbul tegangan pada RF. Nah, apa RF itu? RF adalah restansi feedback. Nah, bagaimana cara mencari tegangan RF? Dan di sini sudah ada rumusnya. VRF sama dengan I dikali RF, atau bisa disederhanakan lagi VI dibagi RI dikali RF. Nah, dan di sini juga ada polaritas min pada RF pada terminal keluaran VO, maka VO sama dengan min VRF. Dan cara mencari tegangan outputnya adalah min VRF, atau bisa diterangkan lagi min VI dibagi RI dikali RF, atau bisa juga dengan cara min RF dibagi RI dikali FI. Dan kalau di penguat pembalik inverting amplifier ini seperti yang digambar, itu inputnya masuk ke terminal, masuk ke kaki bagian min. Dan di sini sudah ada contohnya, yang dimana RF-nya itu sama dengan 100K, RI-nya sama dengan 10K, VI-nya sama dengan 1 volt, dan RL-nya sama dengan 2K. Dan di sini ada hitung I, VFO, ACL, IL, dan LO. Yang pertama kita mencari arusnya. I sama dengan VI dibagi RI. Nah, di sini VI adalah VI-nya, VI itu 1 volt dan RI-nya 100K. 1 volt dibagi 100K sama dengan 0,1 mA. Dan yang kedua kita cari tegangan outputnya. VO sama dengan min RF dibagi RI dikali FI. Dan RF di sini adalah 100K, RI-nya 10K, terus VI-nya 1 volt. Berarti min 100K dibagi min 10K sama itu dikali 1 volt, hasilnya min 10 volt. Dan berikutnya ada ACL dengan rumus min RF dibagi RI. RF-nya 100, RI-nya 10. Min 100 dibagi min 10 sama dengan min 10. Berikutnya IL dengan rumus 0 dikurang VO dibagi RL. Nah, di sini 0 dikurang min 10 dibagi RL-nya 2,25K dan hasilnya adalah 0,4 mA. Dan yang terakhir adalah LO dengan rumus I ditambah IL. Kita di sini I-nya adalah 0,1 ditambah IL. IL-nya adalah 0,4 sama dengan, dan hasilnya adalah 0,5. Dan di sini ada contoh yang kedua, yang dimana RF-nya adalah 250K dan RI-nya ada sama dengan 10K, VI-nya sama dengan 0,5K, 5 volt, dan RL-nya 25K. Di
sini kita akan menghitung I, VO, ACL, IL, dan LO-nya. Dan solusinya adalah kita mengerjakan I terlebih dahulu. Dan di mana FI dibagi RI. FI di sini adalah 0,5 volt dan RI-nya adalah 10,5 volt dan hasilnya adalah 0,05 mA. Yang kedua adalah VO yang dimana dengan rumus RF dibagi RI kali FI. Nah, sama dengan min. Di sini RF-nya adalah 250K, RI-nya adalah 10K dikali min 0,5 volt. Dan hasilnya adalah 12,5 volt. Dan kita mencari ACL-nya dengan rumus min RF dibagi RI sama dengan 250K dibagi 10K dan hasilnya negatif 25. Dan LI sama dengan VO dibagi RL. VO di sini adalah 12,5 volt dan RL-nya adalah 25K. Sama dengan 0 dan hasilnya adalah 0,5 mA. Dan kita mencari LO-nya dengan rumus I ditambah IL sama dengan 0,05 ditambah 0,5 dan hasilnya adalah 0,55 mA. Dan ini adalah gambar dari tegangan AC sebagai masukan pada inverting input, yang dimana jikalau tegangan inputnya itu 0, maka tegangan outputnya itu 180 derajat. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya tegangan inputnya outputnya 0 derajat, maka tegangan inputnya adalah 180 derajat. Dan di sini juga kita bisa melihat ada perbedaan fasa. Dan di sini ada rangkaian penjumlah membalik dalam kurung inverting header, di mana 3 masukan. Nah, di mana 3 masukan di sini ada 3 input. Yang pertama FI di R1, yang kedua F2 di R2, yang ketiga F3 di R3. Karena di sini ada 3 input dengan 3 masukan op-amp yaitu F1, F2, dan F3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, dan tidak sama dengan RF. V outputnya itu adalah negatif RF dibagi R1 dikali F1 ditambah negatif RF dibagi R2 dikali F2 ditambah negatif RF dibagi negatif R3 dikali F3. Ini karena di gambarnya itu ada 3 tegangan inputnya. Kalau misalnya ada 4, tinggal ditambahkan lagi, berarti ditambah RF negatif RF dibagi negatif R4 dikali F4. Itu jika inputnya ada 4. Dan jika R1 sama dengan R2, sama dengan R3, dan sama dengan RF, itu jika sama resistornya. Berarti jika sama resistornya, maka outputnya rumusnya sebagai berikut. Negatif F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, dan rumus ini adalah jikalau R-nya
itu semua sama. Misal R1 5 ohm, R2 5 ohm, R3 5 ohm. Maka memakai rumus yang F negatif F1 ditambah F2 ditambah F3. Dan berikutnya itu adalah jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka di sini jika jumlah yang masuk sebesar resistor sebagai resistornya, maka tegangannya itu tuh maka rumus cara mencari tegangan outputnya adalah F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah Rn terus dibagi N. Itu jika jumlah masukannya sebesar R. Dan berikutnya adalah penguat tak membalik dalam kurung non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewat RF sehingga timbul tegangan RF. Nah, di sini cara cari tegangan RF-nya sama dengan I dikali RF, atau bisa disederhanakan lagi VI dibagi RI dikali RF. Polaritas positif pada RF pada terminal keluaran VO, maka besaran VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga VO sama dengan VRF ditambah VI. Nah, di sini kalau mau mencari VO, tegangan outputnya adalah VRF ditambah VI, atau bisa juga VI dibagi RI dikali RF ditambah VI. Bisa juga dengan rumus seperti berikut ini, RF dibagi RI dikali FI ditambah VI, atau bisa juga dengan rumus RF dibagi RI ditambah 1 dikali VI, yaitu rumus-rumus jika mau mencari VO-nya. Nah, dengan menggunakan gen tertutup ACL, maka ACL itu penguat, maka VO dibagi VI, atau bisa juga RF dibagi RI ditambah 1. Nah, dan di sini dimana jika mau mencari IL, itu dengan beban sama dengan VO dibagi RL. Dan berikutnya adalah rangkaian penjumlah tak membalik dalam kolom non-inverting emitter. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan plus op amp didapatkan. Nah, di sini kita mencari tegangan input yang dimana itu rumus sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah RI dibagi R1 ditambah R2 dikali V2. Nah, kenapa di sini ada V1 dan V2? Karena di rangkaian penjumlah tak membalik non-inverting ini ada 2 input atau lebih dari 1 input. Makanya dinamakan non-inverting, karena non-inverting itu bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Nah, dan dimana kita mau mencari V outputnya adalah RF dibagi RI ditambah R1, atau R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali F1 ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikali F2. Nah, itu rumus kalau mau mencari VO-nya. Nah, di sini ada ACL-nya adalah VO ditambah VI.
Nah, yang kalau yang non inverting adder ini itu inputnya itu bisa masuk lebih dari 3, dan di sini inputnya masuk ke kaki yang plus. Beda seperti yang inverting, karena yang inverting itu cuman bisa satu inputnya. Kalau yang non inverting itu bisa lebih dari satu inputnya. Dan di sini rangkaian penjumlah tak membalik atau bisa disebut juga dalam kurung non inverting adder dengan n masukan, di mana bila jumlah masukan lebih dari 2 atau n, masukan dengan R sama semua kecuali RF, dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N dikurang 1. Maka besarnya tegangan output VO sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Oke, dan selanjutnya adalah rangkaian penguat selisih. Nah, di sini selain op-amp itu selain inverting dan non-inverting, di sini juga bisa diimplementasikan sebagai penguat selisih, yang dimana terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik, yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, di sini gimana cara mencari tegangan outputnya? Rumusnya sebagai RF dibagi R1 ditambah 1 ditambah R1 sama dibagi R1 ditambah R2 dikali F2 dikurang RF dibagi R1 dikali F1. Jika nilai perbandingan resistor seimbang, atau bisa disebut juga dengan R1 dibagi R1 RI dibagi R1 sama dengan RF dibagi R2, itu maka tegangan outputnya sama dengan RF dibagi R1 dikali F2 dikurang F1. Nah, di sini RI itu adalah restansi dari F1 dan R1-nya itu restansi dari F2 yang digambar sudah jelas. F1 itu berada di R1, F2 itu berada di F1 berada di RI dan F2 berada di R1. Dan ini yang terakhir adalah rangkaian pembanding, atau pembanding itu bisa komparator. Nah, materi ini berada di bagian terakhir di op-amp, di mana op-amp itu ada 4, yang 1 inverting, 2 non inverting, 3 itu rangkaian selisih, yang keempat ini adalah komparator. Pembandingan dalam kurung komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Nah, di sini nantinya itu akan ada perbandingan antara tegangan input atau pembandingan dengan input dengan tegangan referensi. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator, tegangan output atau VO didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka FO sama dengan plus Vsat, dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input,
maka kaki inverting pada input menjadi Fi ditambah Fn, sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 dikurang Fi ditambah Fn. Dan hasilnya adalah min Fin ditambah Vn. Nah, di mana gambar di sini terlihat jika ED-nya positif, maka dia naik jika positif VSAT, atau sebaliknya jika negatif VSAT maka tegangan inputnya pun turun. Nah, di sini dengan tegangan VSAT-nya di sini plus VSAT-nya yang pertama normal, tegangan gelombangnya pertama normal. Nah, dan yang gelombang yang kedua itu mengalami perubahan, mengalami selisih, yang dimana tegangannya itu tidak normal, naik turun karena itu mengalami selisih. Nah, dan dimana output di sini seperti di gambar, jika inputnya mengalami mengalami selisih seperti di gambar itu, outputnya pun mengikuti inputnya. Jika inputnya mengalami selisih, outputnya pun mengalami selisih juga. Oke, dan selanjutnya adalah detektor pembalik penyilang 0 dengan histeresis dalam kurung ZCD with hysteresis. Dan dimana IZCD adalah inverting zero contactor detector. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau dalam positif feedback. Nah, yang seperti gambar kita lihat, ini ada rangkaian feedback yang dimasukkan ke kaki plus pada op-amp. Nah, di sini inputnya dipasang di negatif karena ini adalah inverting. Maka inputnya dipasang ke kaki yang negatif pada op-amp. Kenapa ada feedback? Karena feedback itu untuk mengatasi noise. Seperti gambar yang contoh gambar yang sebelumnya, itu ada permasalahan di gelombang yang setengahnya. Yang kedua, itu ada permasalahan, ada naik turun di gelombang tersebut. Maka jika dipasang feedback di tegangan positif, itu akan mengatasi tegangan yang bermasalah tersebut. Dan yang ini adalah output pada sebuah pembanding. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah plus tegangan saturasi, yang kedua min tegangan saturasi. Nah, ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, VO berada pada plus V saturasi dengan tegangan masukan plus sebesar R2 dibagi R1 tambah R2 ditambah V saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage.
Jadi di sini ada rumus VUT, yang dimana R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah V saturasi. Nah, tegangan ED udah jelas juga di materi yang sebelumnya, dalam kurung VUT dikurang FI. Selama tegangan input FI lebih kecil daripada VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan plus V1. Bilangan tegangan VI naik sebagai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi min V1. Karena tegangan VO sama dengan min V1, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 dibagi R1 ditambah R2 dikurang V1. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback kurang dari VO, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT R2 dibagi R1 ditambah R2 dikurang V1. Nah, dan di sini ada positif VUT, ada positif dan ada negatif, dan seperti gambar yang tadi yang output pada op-amp gambar yang tadi yang ada permasalahan itu jika FI-nya lebih kecil daripada UT, maka tegangannya positif. Nah, begitupun jika tegangan FI-nya lebih kecil daripada UT, dia negatif. Makanya dia kalau positif dia dari naik dia di atas, jika negatif turun ke bawah. Seperti yang digambar. Nah, dan selanjutnya tegangan FI. Jika tegangan FI-nya itu lebih kecil dari VLT, maka dia akan naik lagi tegangannya. Dan jika tegangan VI lebih kecil daripada VLT, maka akan turun. Dan selanjutnya seperti itu. Karena adanya batas atas dan batas bawah. Maksud atas bawah dan atas bawah itu VUT dan VLT. Maka akan ada namanya histerisis atau FH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Rumusnya VH sama dengan VUT dikurang VLT. Selain adanya histerisis, ada pula tegangan tengah counter voltage. Tegangan tengah ini atau counter voltage ini mempunyai rumus V CRT sama dengan VUT dikurang VLT dibagi 2, atau bisa juga VH dibagi 2, karena tadi juga dijelaskan di atas VH sama dengan VUT dikurang VLT, itu menjadi VH. Ya, yang dimana di sini ada rumus VUT sama dengan R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah V1. Itu tegangan yang VUT. Yang VLT R2 ditambah R1 dibagi R1 ditambah R2 dikurang V1. Nah, itu dengan catatan yang tadi di tegangan feednya itu ada 2. Jikalau ditambahkan 3, 4 bisa dirapikan lagi, dan di sini juga ditambahkan lagi di rumus VUT-nya. Dan berikutnya detektor membalik penyilang 0 dengan histerisis, atau juga non-inverting zero contactor detector with hysteresis. Dan yang ini yang
dan yang ini non-detektor, non-inverting detektor. Rangkaian detektor penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing. Nah, dan di sini di gambar sudah jelaskan umpan baliknya itu dipasang di kaki plus pada op-amp dan juga berada di feedback. Nah, dan di sini tegangan punya itu disambungkan ke kaki min pada op-amp. Dan di sini adalah bagaimana cara mencari VUT dan VLT. Apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarannya di sini yang pertama VUT sama dengan min Vsat dibagi M, dan VLT adalah plus Vsat dibagi M. M kecil di sini itu berfungsi nantinya juga akan mempengaruhi nilai dari VUT dan atau VLT tersebut. Dan di sini juga ada rumus sama seperti yang di atas tadi. FH sama dengan VUT dikurang VLT, atau VCTR adalah VUT dikurang VLT di 2. Dan selanjutnya adalah detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis dalam kurung, atau bisa disebut juga inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak nol tapi suatu tegangan referensi VREF, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan N dikali R, R plus N dikali R, VREF, ditambah R dibagi R tambah N dibagi R. Itu kalau VLT N dikali R ditambah R ditambah N dikali R, terus dikali VRF ditambah R dibagi R ditambah N dikali R. Itu yang VLT. Dan yang VUT itu adalah plus V tegangan satu stat atau Vsat dengan rumus V N dibagi 1 ditambah N dikali VRF, atau bisa juga plus Vsat ditambah 1 dibagi 1 ditambah N. Nah, dan berikutnya yang V itu min Vsat. Rumusnya adalah R dibagi 1 ditambah N dikali VRF. Dan bisa disederhanakan lagi Vsat ditambah negatif Vsat ditambah 1 plus N. Sekian tugas dari penjelasan tentang materi op-amp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.